Ada pepatah lama yang mengatakan, kesetiaan perempuan diuji ketika laki-laki tidak memiliki apa-apa, sedangkan kesetiaan laki-laki diuji ketika dia memiliki segala-galanya. Kata-kata ini bisa terjadi pada mereka yang sedang berpacaran atau bahkan juga pada mereka yang sudah menikah. Tentu ini bukan sekedar kata-kata indah, bukan juga sekedar untuk menghiasi status WA atau status FB, tetapi kadang ini pernah terjadi pada beberapa orang. Kalimat ini sekedar mengingatkan kita betapa berharganya ikatan pernikahan. Saat pernikahan, suami istri mengucapkan janji di hadapan Allah. Saat itu mereka saling memberi cinta dan saling menerima cinta. Cinta adalah pemberian terbesar, dan bagi yang menerima, cinta adalah hadiah teristimewa. Pesan yang didapat setelah janji pernikahan adalah, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Saya yakin pernikahan telah banyak menghadirkan momen bahagia, dan hanya sedikit momen sedih dan air mata. Ketika menghadapi momen sedih, ingatlah akan momen-momen bahagia. Ingatlah akan hari pernikahan. Ingatlah akan janji suci. Ingatlah akan Allah. Benahi diri dengan 3 hal ini. Pertama, kehadiran. Beberapa orang yang menikah saat ini kehilangan makna kehadiran. Bahkan, orang yang berpacaran pun mengalami kehilangan makna kehadiran. Misalnya, 2 orang yang berpacaran janjian ketemu, tetapi saat bertemu sibuk dengan handphone masing-masing. Apakah ini namanya pacaran? Jangan membela diri dengan mengatakan ini adalah gaya pacaran anak milenial. Pasangan suami istri kadang duduk bersama di ruangan keluarga, tetapi tanpa bicara karena sibuk dengan handphone masing-masing. Maka, kehadiran harus seutuhnya, bukan hanya raga, tetapi juga kehadiran hati untuk menemani, membantu, dan berbagi cerita. Kehadiran raga tanpa hati membuat hubungan seperti kapal dihantam ombak, oleng tanpa arah. Cinta dalam kehadiran adalah raga yang bersua, hati yang menyatu, jiwa yang menggetarkan rasa. Yang kedua, komitmen. Komitmen berarti kesetiaan pada janji. Kesetiaan bukan hanya setia pada janji yang diucapkan, tetapi setia juga untuk menjalankannya. Saat ini, mungkin ada yang pernah lupa pada janjinya. Bahkan ada yang lupa kalau dia punya pacar. Dia lupa kalau pernah mengatakan I love you. Dia gagal ingat kalau dulu pernah mengatakan hanya kamulah bintang yang menerangi hati. Kalau hal itu terjadi, maka hubungan bukan lagi membahagiakan, tetapi menyakitkan. Bukan lagi menyembuhkan, tetapi melukai. Ingatlah akan komitmen. Bagi yang sedang pacaran, kalau sudah melanggar komitmen, berarti tanda bahwa dia jodoh orang. Cinta adalah setia pada janji. Yang ketiga, logika. Kurang tepat kalau dibilang cinta itu buta. Karena kalau cinta itu buta, maka akan menghadirkan cemburu buta, amarah buta, penghakiman buta. Bagi saya, cinta tetap harus berlogika, tetap mengandalkan akal budi. Mengapa? Karena kadang orang yang sedang kasmaran kerap melakukan hal-hal yang di luar akal sehat.
Tujuannya tentu untuk mendapatkan hati sang pujaan, atau demi menyenangkan hati sang kekasih. Contohnya, ada dua orang berpacaran, masih kuliah. Karena cinta itu buta, maka rela melakukan apa saja. Misalnya, uang untuk bayar kuliah dipakai untuk traktir pacar, makan di restoran. Karena cinta itu buta, maka mengorbankan segalanya. Tak jarang mengorbankan masa depan, mengorbankan kuliah. Maka cinta tidak boleh buta. Cinta tetap harus berlogika, menggunakan akal sehat, agar hubungannya yang terjalin tetap sehat lahir dan batin. Pengorbanan memang penting, tetapi kalau pengorbanan tanpa logika akan menghasilkan pengorbanan buta. Anak zaman sekarang menyebutnya bucin, budak cinta. Atau ada pasutri kadang membangun cinta tanpa logika. Misalnya, ingin menyenangkan hati pasangannya, lalu ingin memberi mobil sebagai hadiah ulang tahun pasangannya. Tetapi uang tidak cukup, lalu korupsi. Akibatnya, cinta mengantarnya ke penjara, cinta membunuh, karena kemudian ketangkap dan masuk penjara. Kalau memang cinta, tunjukkan bukan hanya dengan kata-kata manis, tetapi dengan kehadiran. Kalau memang cinta, jangan berhenti pada janji, namun komitmen untuk menjalankannya. Biar bahagia lahir dan batin, maka cinta harus berlogika. Tanpa logika, cinta akan menghancurkan. Cinta harus dibuktikan dengan kehadiran. Kehadiran bukan hanya raga, tetapi juga hati dan jiwa. Dan dasar dari semua itu adalah doa. Doa adalah pemelihara cinta. Doa adalah penjaga cinta. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimanapun juga bagi kalian masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Efesus bab 5 ayat 33. Bawalah hubungan Anda ke dalam doa, ke dalam logika, ke dalam komitmen, ke dalam kehadiran. Dengan ini, kebahagiaan akan menjadi milik Anda. Cinta itu indah. Tuhan memberkati kita.